Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Cindy Kwartiamina MA. Renungan pada hari ini diambilkan dari Yesaya pasal 48 ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Renungan pada hari ini berjudul Allah bukan pilihan, hanya yang terutama. Bagaimana jika kancing baju kita salah posisi atau salah satunya tidak terpasang? Pastinya penampilan kita menjadi compang-camping, sehingga berpotensi membuat kita malu. Sama halnya, jika kita keliru mengutamakan segala sesuatu dalam hidup ini, maka kita bersiap menuai dampak yang merugikan diri sendiri. Umat Israel merupakan contoh konkret betapa mereka jatuh bangun menanggung konsekuensi yang merugikan kehidupan mereka akibat kekeliruan dalam memposisikan Allah di perjalanan kehidupan yang ada. Bukan hanya menomorduakan Allah, melainkan mengabaikan hingga meninggalkan Allah. Ironisnya, tindakan ini dilakukan berulang kali. Bukan hanya saat mereka masih tinggal di tanah air mereka, melainkan juga ketika mereka tengah menanggung penghukuman. Hidup sebagai orang jajahan di negeri asing di Babilonia. Di masa pembuangan, umat Israel masih mengabaikan kehadiran Allah. Hasilnya, umat Israel semakin sengsara, menjadi budak dengan mengabdikan hidupnya bagi Babilonia. Tidak memiliki kebebasan beribadah seturut keyakinan mereka. Lebih dari itu, umat Israel menanggung malu akibat olok-olokan bangsa lain yang kerap mengerdilkan kuasa dari Allah yang mereka ikuti. Menariknya, situasi semacam ini nyatanya tak memadamkan kasih Allah. Allah berkenan memulihkan Israel. Tetapi pemulihan dari Allah dapat diwujudkan apabila umat Israel berkenan mengutamakan Allah dalam kehidupan mereka. Tidak lagi menomorsekiankan Allah, melainkan kembali membiarkan Allah sebagai yang satu-satunya pengarah, penuntun, pendidik yang kuasanya tak teratasi oleh apapun. Lalu bagaimana dengan kita? Bersediakan menjadi Allah yang terutama? Mengutamakan Allah berarti bergantung pada hikmat-Nya dalam pekerjaan, pikiran, perkataan, termasuk memberi diri untuk selalu berjuang mewujudkan keteladanan-Nya. Hidup bertanggung jawab dalam menunaikan peran profesional dan fungsional yang ada. Sebagai mahasiswa, berarti belajar dengan tulus dan sungguh-sungguh. Bukan sekedar yang penting masuk kelas, mendapat gelar ataupun memiliki IPK yang tinggi. Tetapi miskin penguasaan ilmu, miskin kreativitas dan inovasi, serta jauh dari kepemilikan karakter yang takut akan Allah. Sebagai dosen, karyawan, pimpinan, kita pun sepatutnya mengutamakan Allah melalui kesungguhan dan ketulusan dalam berkarya di setiap kerja kita tanpa pretensi keuntungan pribadi atau kelompok. Refleksi renungan pada hari ini, Tuhan adalah yang utama dan pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi-Mu sebagai Tuhan hidup dan kehidupan kami. Amin.